Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini Antv Lovers, dimanapun kalian berada? Di saat penjahat membuka pintu, Anandi sudah melompat dari jendela dan berhasil melarikan diri. Anandi berlari ke hutan, lalu penjahat itu pun berpencar untuk mencarinya. Anandi terus berlari hingga dia bersembunyi di sebuah pohon besar karena mendengar langkah kaki. Anandi sangat ketakutan, ternyata itu adalah Jagdish yang sedang mencoba mencarinya. Keberadaan Anandi, mereka saling dekat satu sama lain, tapi Jagdish tak melihat Anandi, begitupun sebaliknya. Anandi yang mengira itu adalah para penjahat sengaja bersembunyi agar tidak ketahuan. Jagdish merasakan ada sesuatu yang berbeda dan melihat sekeliling dan memastikan, tapi tak ada seorang pun di sana. Perlahan Jagdish pun meninggalkan tempat tersebut. Anandi yang merasa dirinya sudah aman mencoba untuk melarikan diri hingga menemukan sebuah jalan raya. Terlihat sebuah mobil jeep datang dan sebuah motor yang menghampiri Anandi dari arah yang berbeda. Anandi mencoba menghindar dari para penjahat, tapi ketua penjahat menghentikannya. Pria itu menarik tangan Anandi hingga salah satu gelang kakinya terjatuh. Beberapa saat kemudian, Anandi sudah dikurung, namun kali ini ketua penjahat menggembok kedua tangannya agar Anandi tak mencoba kabur lagi. Pria itu mengatakan, "Jangan mencoba melarikan diri lagi. Bos kami memintaku untuk tidak menyentuhmu, tapi jika kau mengulanginya, jangan salahkan aku jika kami berbuat nekat." Anandi bertanya, "Siapa yang menyuruhmu dan apa tujuan menculikku? Aku tidak mempunyai masalah dengan siapapun." Namun penjahat itu tidak memberitahunya dan menutup mata Anandi lalu pergi meninggalkan ruangan. Di satu sisi, Jagdish tidak menyerah dan terus mencari Anandi. Kemudian, ia menemukan gelang kaki milik Anandi. Ia mengingat momen saat perayaan ulang tahun pernikahan bersama. Jagdish berpikir bahwa keberadaan Anandi tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu, dia pun melihat sebuah gedung tua. Jagdish mengintip dari gerbang dan melihat banyak penjaga begitu ketat mengapa mengawasi kawasan tersebut. Dia merasa yakin Anandi pasti berada di tempat tersebut. Jagdish menaiki tembok dan diam-diam menyelinap memasuki kawasan itu. Jagdish naik ke atas pohon dan menemukan sebuah ruangan terkunci. Dia berpikir pasti Anandi dikurung di sana. Jagdish memperhatikan gerak-gerik penjahat itu dan melihat mereka minum air dari sebuah kendi. Jagdish pun menemukan ide lalu memutuskan ke sebuah apotik. Jagdish memesan obat tidur, tapi pelayan tidak memberikan tanpa ada resep dokter. Jagdish menunjukkan identitas siswanya bahwa dia adalah seorang dokter. Lalu pelayan itu pun memberikan obat tersebut. Jagdish bergegas kembali lagi ke lokasi dan menyelinap memasukkan obat tersebut ke kendi yang berisi air. Tanpa mereka sadari, para penjahat duduk dan minum bersama sambil bernyanyi. Tak butuh waktu lama, obat itu pun langsung bekerja. Mereka semua pun tertidur. Bergegas, Jagdish segera masuk dan terkejut saat melihat kondisi Anandi. Anandi bertanya, "Siapa itu?" Jagdish mendekati Anandi dan khawatir melihat pakaiannya yang telah rusak. Jagdish berkata, "Ini aku, Jagdish." Dia segera membuka penutup wajah Anandi. Jagdish menyentuh wajah Anandi dan terlihat di wajahnya bahwa Jagdish sangat mengkhawatirkan Anandi. Anandi langsung jatuh di pangkuan, lalu Jagdish pun memeluknya. Anandi menangis. Jagdish mencoba meyakinkan bahwa sekarang sudah aman. Jagdish mengambil kunci dan membuka rantai tersebut. Mereka segera pergi dari ruangan itu. Jagdish menemukan sepeda motor dan mengajaknya segera naik, tapi Anandi malah melamun. Jagdish menggenggam tangan Anandi dan membuatnya duduk di belakang. Mereka seolah merasakan adanya getaran cinta saat Anandi menyentuh pundak Jagdish. Di sisi lain, para penjahat itu terbangun dan melihat Anandi sudah pergi. Di tempat lain, Jagdish dan Anandi masih berlari untuk menghindari penjahat itu. Tiba-tiba Anandi jatuh pingsan karena kelelahan. Jagdish pun langsung mengangkat tubuh Anandi dan membawanya pergi. Kemudian Jagdish menemukan sebuah danau dan menyiramkan pada wajah Anandi. Anandi tersadar dan mengingat tragedi penculikannya hingga dia menangis histeris. Jagdish langsung memeluk Anandi dan menenangkannya. Di satu sisi, salah satu penjahat melihat Sari di dekat danau. Mereka pun segera berlari, namun ternyata Jagdish dan Anandi telah bersembunyi. Anandi dan Jagdish berpelukan, mereka seolah-olah saling merindukan. Tanpa mereka sadari, mereka saling menatap begitu lama. Hingga suara penjahat menyadarkan mereka berdua. Jagdish mengajak Anandi berlari secepat mungkin menuju mobil agar mereka dapat menggunakannya. Sebelum penjahat datang, itulah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Beruntunglah mereka sampai terlebih dahulu hingga mereka membawa mobil itu.
Beberapa saat kemudian, Jagdish berhenti di pangkalan truk dan memutuskan untuk menumpang menuju Jaitsar, tapi supir truk tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian Anandi memberikan sebuah gelang sebagai balasan hingga supir itu setuju, hingga mereka naik di belakang truk. Di perjalanan, Anandi yang sudah sangat lelah tertidur di pundak Jagdish. Jagdish pun teringat sebuah momen yang sudah dihabiskan bersama dengan Anandi. Mereka mengendarai motor mengelilingi kota dan bermain air bersama hingga mengingat momen ulang tahun pernikahannya bersama Anandi. Terlihat mereka begitu bahagia satu sama lain. Jagdish seolah merindukan momen tersebut. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.